Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Risma Nur Hapsari di mata kuliah pajak penghasilan. Baik, izin Bu Risma share screen ya pada hari ini. Materi kita. Materi pada pertemuan kita kali ini adalah mengenai tentang perhitungan PPh Badan, laba fiskal dan koreksi fiskal. Ya, di sini kita akan mempelajari mengenai perhitungan PPh badan dan laba fiskal dan koreksi fiskalnya itu apa. Nah, sini pajak penghasilan badan ini adalah pajak yang dikenakan ya terhadap penghasilan penghasilan badan yang kedudukannya itu ada di Indonesia. Pemahaman mengenai laba fiskal dan proses koreksi fiskal ini tentunya akan menjadi yang namanya fondasi utama dalam penyusun laporan perpajakan yang akurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pada kali ini diharapkan nanti capaian pembelajaran kita setelah teman-teman selesai menyelesaikan materi ini, mahasiswa mampu menguasai konsep rekonsiliasi fiskal secara komprehensif ya tentunya ya. Mulai dari pemahaman teoritis hingga penerapan praktis dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Yang pertama adalah memahami konsep menjelaskan definisi dan kedudukan laba fiskal dalam konteks perpajakan yang ada di Indonesia. Kedua, membedakan laba. Nah, memilah perbedaan mendasar antara laba komersial yang berdasarkan dengan standar akuntansi keuangan versus laba fiskal yang berdasarkan undang-undang perpajakan. Ketiga, diharapkan nanti teman-teman mahasiswa mampu mengidentifikasi koreksi, yakni menganalisa jenis koreksi fiskal positif maupun negatif beserta contoh kasus nyatanya nanti di lapangan. Keempat adalah rekonsiliasi, di mana rekonsiliasi itu menyusun rekonsiliasi fiskal ya, secara sistematis dari laba komersial menuju penghasilan kena pajak. Terakhir adalah menghitung PKP atau penghasilan kena pajak. Di sini nanti melakukan perhitungan PKP badan dengan tepat termasuk kompensasi kerugian fiskalnya. Ya, bisa melanjutkan. Konsep dasar dari PPh Badan. Apa sih sebenarnya konsep dasar dari PPh Badan? PPh Badan ini dikenakan atas penghasilan berupa laba bersih yang diperoleh badan dalam satu tahun pajak. Nah, subjeknya adalah perseroan, CV, koperasi, BUMN sampai dengan yayasan. Jadi ini adalah subjeknya. Nah, kalau perseroan ya PT ya. Dasar pengenaannya adalah penghasilan kena pajak atau PKP-nya yang merupakan laba fiskal setelah dikoreksi. Apa sih hubungan di sini? Bu Risma sebutkan apa hubungan laba akuntansi dan laba fiskal? Laba akuntansi itu penyusunannya berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang kita kenal untuk kepentingan komersial. Kalau laba fiskal ini mengacu pada ketentuan perpajakan, perbedaan prinsip pengakuan inilah yang memunculkan yang namanya rekonsiliasi. Jadi ada perbedaan antara ini ya teman-teman ya, eh, komersial dan perbedaan antara fiskal. Nah, di sini teman-teman juga sudah bisa melihat bahwa adanya hubungan laba akuntansi fiskal dan laba komersial ini akan menimbulkan yang namanya selisih atau dari rekonsiliasinya itu. Ini kita bisa lihat nanti ya, setelah ini ada beberapa contoh case kasus yang akan kita bahas ya tentunya. Selanjutnya dasar hukum PPh Badan. Untuk mengenai dasar hukum pengenaan PPh Badan dan ketentuan koreksi fiskal ini didasarkan pada hierarki regulasi perpajakan yang komprehensif, mulai dari undang-undang hingga petunjuk pelaksanaan teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Hierarki regulasinya apa? Kita lihat yang namanya regulasi itu kan disusun berdasarkan jenjang.
Gunanya untuk memastikan hukum dan kemudahan dari pelaksanaan. Nah, setiap tingkat ini memiliki fungsi spesifik, misal Undang-Undang PPh dan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Perpajakan. Ini adalah landasan hukum yang mengatur objek, subjek, dan tarif pajaknya. Selanjutnya PP, Peraturan Pemerintah. Di dalam Peraturan Pemerintah, kita tahu yang adanya ketentuan pelaksanaan teknis dari undang-undang. PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan. Ini adalah eh, petunjuk mengenai tata cara dan mekanisme perpajakan. Dan yang terakhir adalah Per dari DJP, ya. Ini pedoman operasional dan tafsiran aturan dari DJP, ya. Nah, apa sih bedanya laba komersial dan laba fiskal? Kita lihat bahwa perbedaan yang mendasar antara laba komersial dan laba fiskal itu terletak pada tujuan penyusunan laporan yang digunakan dan acuan yang digunakan. Di sini kita lihat ya, bisa kita lihat berdasarkan aspek. Kalau kita lihat berdasarkan aspek, dasar penyusunannya untuk laba komersial tadi seperti yang Prisma jelaskan di awal itu SAK atau PSAK. Kalau laba fiskal ya Undang-Undang Pajak Penghasilan, ketentuannya mengacu dasarnya pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tujuan, kalau kita bicara tujuan, laba komersial ini pelaporan kepada pemegang saham dan publik. Sedangkan laba fiskal itu adalah dasar perhitungan pajak terhutangnya. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Di dalam pengakuan pendapatan ini berdasarkan realisasi accurate basis ya. Kalau untuk undang-undang fiskal ini berdasarkan perhitungan pajak terhutang yang berapa, seperti yang Prisma jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk pengakuan biaya di komersial sesuai kebijakan akuntansi perusahaan, boleh biaya itu diakui sebagai apabila kita sudah melakukan pembayaran sudah mengeluarkan kas atau biaya tersebut dicatat apabila terjadi transaksi. Nah, itu bisa diakui itu berdasarkan masing-masing kebijakan akuntansi pada setiap perusahaan. Jadi tidak bisa sama. Nah, kalau laba fiskal itu hanya biaya yang dapat dikurangi dan itu saja biaya-biaya tersebut tidak semuanya bisa masuk ya. Kemarin ya ada non-deductible expense dan deductible expense ya. Selanjutnya adalah mengapa sih sering terjadi perbedaan? Di sini kita lihat dari segi revenue recognition, lalu dari expense recognition-nya, non-deductible expense-nya, non-taxable income-nya, sampai dengan special tax provision-nya. Jadi ini adalah perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Nih teman-teman bisa lihat ya di layar ya. Mengapa terjadi balik lagi kita, mengapa terjadi perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal? Nah, di sini sudah jelas ya terlihat ya di layar ya, bahwa ada perbedaan mengenai akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Perlu dipahami juga bahwa perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal bukan suatu kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, melainkan konsekuensi dari adanya perbedaan tujuan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan, ya. Akuntansi komersial itu disusun berdasarkan SAK atau PSKK ya tadi ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal dan bermanfaat bagi investor, kreditur, lalu ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara akuntansi fiskal ini disusun berdasarkan undang-undang perpajakan ya peraturannya berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, karena tujuan keduanya beda,
dia beberapa aspek yang menyebabkan perbedaan. Dilihat di gambar yang pertama ada revenue recognition difference atau perbedaan pengakuan pendapatan. Penyebab pertama adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan. Di dalam akuntansi komersial, pengakuan pendapatan diakui jika perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan PSAK 72, yaitu ketika barang dan jasa telah serahkan kepada pelanggan, itu sudah bisa diakui pendapatannya. Namun dalam perpajakan terdapat kondisi di mana pendapatan itu diakui berdasarkan ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan ada pendapat yang dikenakan pajak pada saat diterima atau pada saat tertentu sesuai dengan ketentuan fiskal. Contohnya kita bisa lihat perusahaan ini menerima uang muka pelanggan sebesar 100 juta rupiah. Nah, menurut PSAK, uang tersebut belum menjadi pendapatan karena barang belum diserahkan. Nah, uang tersebut bisa dicatat sebagai utang. Namun, dalam kondisi tertentu menurut perpajakan, transaksi tersebut dapat memiliki perlakuan yang berbeda sesuai dengan ketentuan pajaknya itu apa. Nah, akibatnya ada geseh atau perbedaan ya antara laba laporan komersial eh, dan laba menurut fiskal. Yang kedua adalah expense recognition difference atau perbedaan pengakuan beban atau biayanya. Faktor kedua tadi yakni perbedaan pengakuan biaya atau beban. Di dalam akuntansi komersial, hampir seluruh yang berhubungan dengan kegiatan usaha ini dapat diakui sepanjang memenuhi prinsip pengakuan beban berdasarkan PSAK. Sedangkan dalam perpajakan, suatu biaya itu hanya boleh menjadi pengurang apabila memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yakni apa? Biaya tersebut benar-benar digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selain itu, teman-teman, kita bisa tahu terkait dengan waktu pengakuannya pun bisa berbeda. Misal, perusahaan melakukan penyusutan aset tetap. Kalau kita lihat menurut PSAK ya, perusahaan itu akan memilih metode penyusutan yang paling mencerminkan manfaat nilai ekonomisnya. Misal, garis lurus atau saldo menurun. Sedangkan fiskal, metode masa manfaat sudah diatur di peraturan perpajakan, cuman boleh garis lurus sama saldo menurun. Nah, ini kan akhirnya akan menjadi perbedaan ke apabila yang perusahaan menggunakan metode yang lainnya, terus si fiskal menggunakan metode saldo garis lurus. Nah, ini akan muncul perbedaan. Perbedaan dari metode ini tentunya ya teman-teman akan menimbulkan nilai aset itu di dalam penyusutannya juga berbeda. Selanjutnya, yang ketiga adalah non-deductible expense atau biaya yang tidak dapat dikurangi. Di dalam non-deductible expense, eh, ada beberapa biaya yang tidak boleh menjadi pengurang pajak atau kita sering sebut dengan non-deductible expense. Secara komersial ya, biaya tersebut eh, tetap diakui sebagai beban karena dikeluarkan perusahaan, namun menurut perpajakan, biaya tersebut tidak boleh mengurangi penghasilan kena pajak. Nah, ini beberapa contohnya antara lain ada denda pajak, ada sanksi administratif, ada pembagian laba, biaya yang bersifat pribadi dari pemilik. Nah, biaya dari pemilik dan lain-lain ini bisa dikurangkan, serta biaya yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usahanya itu apa. Nih ya. Nah,
Ini ya teman-teman bisa dicek lagi ya terkait dengan mengapa sih terjadi perbedaan. Selanjutnya adalah biaya yang bersifat miliknya pribadi, serta biaya yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha itu juga tidak bisa. Misalnya perusahaan membayar denda keterlambatan pelaporan pajak sebesar 20 juta. Dalam rugi komersial, biaya 20 juta itu bisa dicatat beban. Tapi kalau fiskal, biaya tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif karena tidak dapat diperbolehkan dalam pengurangan pajak. Keempat adalah non-taxable incoming atau penghasilan yang bukan pajak. Faktor berikutnya adalah penghasilan yang bukan eh, merupakan objek pajak. Di dalam laporan komersial, seluruh pendapatan yang memenuhi definisi pendapatan tetap diakui itu tetap bisa diakui ya teman-teman ya. Hmm. Contoh hibah, bantuan, warisan itu bisa diakui. Secara akuntansi, transaksi tersebut dicatat sebagai penambahan ekuitas ya. Sedangkan di sini di dalam perpajakan tambahan modal bukan merupakan objek pajak sehingga eh, tidak menambah penghasilan kena pajak. Jadi tambahan modal itu tidak bisa ditambahkan sebagai tambahan penghasilan kena pajak. Yang kelima adalah specialist tax provision atau ketentuan khusus perpajakan. Penyebab terakhir ini seringkali kita temui ya, ketentuan perpajakan yang bersifat khusus. Contohnya itu ada PPh final, ada tax holiday, tax allowance, super deduction tax, maupun insentif perpajakan lainnya. Nah, sebagai contoh ya, penghasilan dari jasa konstruksi itu dikenakan PPh final. Ya, artinya pajak yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari nilai bruto, sehingga penghasilan tersebut tidak lagi dihitung dalam mekanisme pajak penghasilan biasa. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal itu merupakan hal yang normal ya dan wajar ya teman-teman ya. Nah, perbedaan itu muncul karena yang satu standar akuntansinya menyajikan informasi ekonomi untuk pengguna laporan, yang satu dasarnya itu peraturan perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara. Nah, ini ya kita sudah belajar memahami mengenai eh, mengapa sih terjadinya kok bisa terjadi perbedaan. Nah, Bu Risma lanjut ke koreksi fiskal positif. Di dalam koreksi fiskal positif yang dilakukan ketika terdapat biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal dan penghasilan yang belum diakui secara komersial, namun sudah terhutang pajak ini ya, namun sudah terhutang pajak. Nah, contoh biaya yang tidak dapat dikurangkan, di sini kita bisa lihat contoh biayanya adalah biaya pribadi atau biaya yang dibebankan eh, ke perusahaan. Dua adalah sanksi administratif pajak dan denda pelanggaran. Ketiga, pajak penghasilan yang telah dibayarkan. Dan terdapat juga yang namanya biaya tanpa NPOT atau nomor pokok wajib pajaknya. Selanjutnya, biaya tidak terkait, ya ini adalah biaya yang tidak terkait dengan kegiatan usaha atau mencari penghasilan itu tidak bisa ya, tidak bisa dikurangkan dan bantuan sumbangan tertentu yang tidak bisa eh, tidak sesuai ketentuan. Nah, di sini laba komersial ditambah laba koreksi positif berarti artinya apa? Laba fiskalnya lebih besar ya kalau terkait dengan laba adanya penambahan laba posit laba laba komersial tambah koreksi positif itu laba fiskal artinya laba fiskalnya lebih besar. Jadi kebalikannya ya teman-teman ya. Koreksi fiskal negatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan koreksi fiskal negatif? Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang dilakukan ketika terdapat penghasilan yang bukan objek pajak atau dikenakan PPh final, serta biaya yang dapat dikurangkan namun belum diakui secara komersial. Nah, koreksi ini mengurangi laba tentunya ya. Kalau laba komersialnya
ada koreksi negatif berarti laba fiskalnya lebih kecil kebalikannya tadi. Contohnya apa saja? Contohnya yakni penghasilan dikenakan PPh final, sewa tanah, bangunan. Nah, ini akan em, laba fiskalnya menjadi lebih kecil. Dividen, terus perbedaan penyusutan, komponen kerugian dan pendapatan non objek pajak seperti bantuan atau hibah negara. Nah, dan hibah bantuan atau beasiswa sesuai ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal. Di dalam rekonsiliasi fiskal adalah proses ya. Kita bilang ini adalah suatu proses sistematis menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal ya. Teman-teman di dalam proses ini ada dokumen kunci dari SPT ya. PPh Badan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum ini dokumen kuncinya. Laba fiskal, laba komersialnya berarti laba fiskal sesuai ketentuan keuangan komersial. Koreksi fiskal positif berarti adanya tambahan biaya yang tidak dapat dikurangi dan penghasilan yang belum diakui secara komersial. Koreksi fiskal negatif, kurangi penghasilan non-pajak seperti PPh final dan biaya yang baru yang diakui sebagai fiskal. Kalau laba fiskalnya adalah hasil setelah koreksi positif dan negatif setelah diterapkan ke laba komersial dan yang terakhir adalah PKP badan, ya ini laba fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal bertahun-tahun. Nih, ini adalah perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP-nya. Kita bisa cek beberapa langkahnya, yakni kita mulai dari laba komersial, laporan PSAK-nya bagaimana. Langkah keduanya yakni tambahkan seluruh koreksi fiskal positifnya apa, kurangi dengan koreksi fiskal negatif. Setelah itu, kita nanti akan memperoleh yang namanya laba fiskalnya itu berapa. Dikurangilah dengan kompensasi kerugian fiskal. Jadilah perolehan PKP-nya dikalikan dengan tarif badannya. Nah, itu adalah langkah perhitungan ya dari untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Nah, ini adalah contoh studi case-nya ya. Nih, apa sih kesalahan yang sering terjadi? Yang pertama ini banyak wajib pajak yang tidak melakukan rekonsiliasi fiskal. Laporan komersial langsung dipakai sebagai PKP, penghasilan kena pajak. Nah ini nggak boleh. Yang kedua, salah mengidentifikasi biaya. Jadi mencantumkan biaya pribadi pemegang saham, eh, sanksi atau sitaan ya, yang menyebabkan laba fiskalnya lebih rendah dan PKP-nya understate ya. Ketiga, mengabaikan penghasilan final ini juga tidak boleh. Keempat, yakni salah menghitung penyusutan fiskal. Kelima, tidak memperhatikan kompensasi kerugian. Keenam adalah kita harus mencari tahu solusi dan reviewnya secara berkala. Kita harus ada solusi dan review secara berkala. Ya, nih ya. Berarti di sini Bu Risma ringkas proses perhitungan PPh badannya, laporan keuangan, laba komersial, setelah itu koreksi fiskal positif. Kalau ada koreksi fiskal negatif, nemulah laba fiskal, kita hitung PKP-nya, ketemu PPh terhutangnya itu berapa. Oke. Nah, baik teman-teman, untuk materi kita pada hari ini saya rasa cukup. Kita sudah belajar mengenai dasar perhitungan tentang laba fiskal yang merupakan dasar utama dalam perhitungan PPh badan, ya. Terus penyebab perbedaannya apa tadi? Sudah yang satu sesuai undang-undang perpajakan, untuk yang fiskal komersialnya sesuai dengan PSAK. Terus kita sudah belajar rekonsiliasi fiskal, ya ini memastikan bahwa penghasilan kena pajak dihitung dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah koreksi fiskal. Berarti di sini koreksi fiskal adalah koreksi positif dan negatif. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di WhatsApp group ataupun di live YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.